Bab 221. Jadi, di mana kalian semua? Tanya S dengan nada lelah dalam suaranya. Skill kedua dari Dual Sword Mirage Art terlalu membebani tubuhnya karena besarnya kebutuhan ki bela diri. Dia butuh waktu untuk pulih sekarang atau jika puppet golem kedua muncul, dia tidak akan bisa membalas. Si tua hitam akhirnya teringat pada yang lain dan berkata dengan serius, monster itu menyebabkan keributan besar dan karena kemampuan aneh itu mereka semua berhamburan ke berbagai arah. Kita harus menunggu, mungkin ada yang akan kembali. Kata S, dia butuh waktu untuk pulih, dan akan bodoh jika terus maju. Setelah lelaki tua itu, Black, menunjukkan kemampuannya, S tahu bahwa ia membutuhkan bantuan yang kuat, atau ia tidak akan memiliki kesempatan untuk menemukan bola elemen itu sendirian. Itulah sebabnya ia bersedia menunggu orang lain. Si tua hitam juga mengangguk setuju, dia punya pikiran yang sama dengan S, lingkaran misterius ini terlalu mengerikan untuk diurus sendirian. Meskipun dia hanya menggunakan sedikit dari kehebatannya yang sebenarnya pada puppet golem, konfrontasi itu cukup membuatnya merasa terancam untuk mengakhiri hidupnya. Seperti yang S katakan, setelah mereka menunggu beberapa lama, seseorang menemukan jalan kembali. Tak lain adalah Mark dan dua pelayan pedangnya. Mereka beruntung memiliki kompas harta karun itu, atau mereka mungkin tidak akan bisa kembali tanpa tersesat. Mark sedang tidak enak badan saat ini karena dia adalah putra mahkota sebuah kerajaan yang terus-menerus melarikan diri demi keselamatannya di tempat seperti ini. Dia hanya ingin menangkap S terlebih dahulu, tetapi setelah mendengar tentang warisan jiwa, dia berubah pikiran. Dia ingin menggunakan S untuk mendapatkan warisan itu bagi dirinya sendiri dan kemudian menangkapnya sekaligus, tetapi dia tidak pernah menyangka hutan ini begitu berbahaya. Sekarang dia terjebak di sini, dan dia bahkan menyesal datang ke sini karena godaan warisan jiwa. Namun, mata Mark berbinar tajam saat melihat S kini sendirian dan orang lain di sampingnya tak lain adalah lelaki tua itu, Black. Suasana hatinya yang muram langsung membaik saat ia merenungkan ini, kesempatan yang tak boleh dilewatkan. Jika aku mendapatkan peta warisan jiwa, aku tidak membutuhkan pencuri ini lagi. Sekarang kita sendirian, aku bisa melakukan apapun yang aku mau padanya, aku sudah muak dengan sikap sombongnya. Pada saat itu, Mark menyerang saat dia masih punya kesempatan. Mereka semua mengikuti S selama berhari-hari dan setelah cobaan terakhir ini, Mark menganggap S sebagai orang lemah yang mengandalkan kekuatan mereka untuk membuka jalan bagi dirinya sendiri. Bahkan jika S memiliki beberapa cara tersembunyi untuk menyelamatkan nyawanya, Mark tidak berpikir S dapat menyakitinya. Bersiaplah. Suara Mark hanya terdengar cukup keras hingga kedua pelayan pedangnya mendengarnya. Rina dan Leana langsung mengerti makna tersembunyi di balik kata-kata Mark, dan mereka juga merasa sudah saatnya memberi pelajaran yang menyakitkan kepada pencuri yang berpuas diri itu. Mereka juga sudah muak dengan keangkuhannya. Mark bersama Rina dan Leana perlahan bergerak mendekati si tua Black karena S berada jauh darinya. Mark membutuhkan si tua jika ia ingin menaklukkan S tanpa kesulitan, dan mereka harus melakukannya dengan cepat sebelum S bisa merespons. Si tua Black sangat gembira ketika melihat Mark baik-baik saja dan bahkan kembali. Tetapi kegembiraan ini berubah menjadi keheranan ketika Mark dengan cepat menjelaskan rencananya untuk menyerang dan menaklukkan S. Sejujurnya, si tua Black juga punya pikiran yang sama dengan Mark, tetapi dia tidak terlalu yakin setelah menyaksikan skill hebat yang digunakan S untuk mengalahkan puppet golem. Dia tidak terlalu yakin apakah dia bisa lolos dari skill itu tanpa terluka parah. Namun, kata-kata Mark juga memiliki kredibilitas karena mereka ada di sini untuk menangkap pencuri, bukan untuk membantunya, dan mereka hanya perlu melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Mereka dapat mencari sendiri warisan jiwa setelah mengambil peta untuk S. Bagaimana kalau dia kabur? Lelaki tua hitam mengungkapkan kekhawatirannya yang terbesar dengan suara tenang. Mark terdiam sejenak, dia juga tahu jika mereka membiarkan pencuri itu lolos, mereka akan menggali kuburan mereka sendiri, secara harfiah. Bagaimana kalau kita gunakan penghalang formasi untuk mengunci area itu, usul Rina. Terlalu berisiko, butuh waktu 1 menit jika dia punya cara untuk melarikan diri dari kita, lalu dia menggunakannya sebelum penghalang formasi terbentuk sepenuhnya. Leana membantah. Tidak,
Kita bisa menahannya selama 1 atau 2 menit. Mark menganggap saran Rina masuk akal. Rina menggunakan penghalang formasi saat kau menerima sinyalku. Mari kita lihat bagaimana pencuri kecil itu berlari. Namun, ketika mereka semua berbalik untuk bertindak, mereka terkejut karena Es telah menghilang dari posisinya. Kemana dia pergi? Mark tiba-tiba punya firasat buruk tentang ini. Aku tidak tahu, dia baru saja ke sini. Suara Leana dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mungkin dia mendengar kita. Leana berbicara dengan ragu. Itu tidak mungkin. Mark langsung menepis anggapan itu, kami berjarak setidaknya 10 meter darinya, dan kami diam-diam menggunakan penghalang kedap suara sehingga dia tidak bisa mendengar kami meskipun dia mau. Lalu kemana dia pergi? Suara si tua hitam dipenuhi kepahitan dan ketakutan. Jika pencuri itu meninggalkan mereka, mereka akan terjebak di tempat ini. Mungkin dia akan kembali, seperti yang selalu dilakukannya. Rina mencoba menenangkan semua orang, atau dia menghibur dirinya sendiri. Gunakan kompas. Suara Mark terdengar getir, aku punya firasat buruk, dia tidak akan kembali kali ini. Tanda hubung. Es sudah berada ratusan meter jauhnya ketika Mark dan rekan-rekannya menyadari dia sudah pergi. Mereka pikir aku tidak bisa mendengar mereka, naif. Es mencibir dengan nada meremehkan. Dia sudah menyadari kedatangan Mark, tetapi dia hanya berpura-pura sadar sambil diam-diam menggunakan indera surgawinya, padahal mereka sedang sibuk merencanakan cara untuk menyerangnya. Saat mereka hendak bertindak, dia langsung menggunakan keterampilan siluman dan gerakannya dan melarikan diri. Dia tidak ingin menghadapi lelaki tua berkulit hitam, terutama kultivator alam sungai Ki itu, yang membuatnya merinding. Es mendesah penuh penyesalan, ia ingin bekerja sama dengan mereka, tetapi mereka malah menghancurkan segalanya, dan kini ia harus mengurusnya sendiri. Baiklah, aku selalu bisa menggunakan ledakan itu untuk menarik mereka ke arahku begitu aku menemukan posisi bola unsur itu. Es merenung dan mengangguk, dia pikir ini adalah satu-satunya cara untuk bekerja bersama dengan orang-orang itu. Sekarang setelah ia pulih sepenuhnya, ia kembali bergerak lebih dalam, atau itulah sebabnya ia berpikir kemana ia akan pergi. Lingkaran misterius itu tidak ada pepohonan atau bahkan rumput, tanahnya datar, Es akan menemukan beberapa kerikil sesekali. Meskipun dia merasa sangat aneh, dia tetap bergerak, tetapi setelah sekitar 1 jam dia melihat anak panah yang terbuat dari pecahan batu Ki. Dialah yang membuatnya, jadi yang lain akan mengikutinya, tetapi sepertinya dia hanya bergerak berputar-putar. Ini adalah hal terakhir yang kubutuhkan saat ini. Es merasa frustrasi, tetapi tidak ada yang dapat ia lakukan. Ia pun menenangkan diri dan mengeluarkan sebuah botol kecil yang indah. Dia meneguknya dalam-dalam sebelum mendesah puas. Anggur giok ini tidak akan pernah membosankan, tidak peduli seberapa banyak aku meminumnya. Meskipun lampu kilat ini dibuat untuk menampung banyak air, Es telah mengisinya dengan anggur giok curian karena dia memiliki 3 di antaranya. Setiap kali dia menginginkannya, dia akan meminum anggur giok seperti air. Itu tidak berpengaruh padanya, tetapi dia menikmati rasa yang memabukkan itu. Setelah minum seperti pemabuk tua, dia bergerak lagi, tetapi kali ini dia memilih arah yang berbeda. Ia mulai menggores batu Ki setiap mil, sedangkan untuk batu Ki yang terbuang, ia memiliki jutaan batu Ki dan semuanya tidak berguna baginya, jadi ia tidak merasa keberatan sedikit pun untuk menggunakannya sebagai penanda. Kali ini dia tidak menemukan satu pun penanda kiri sebelumnya, bahkan setelah bergerak selama beberapa jam. Yang berarti dia setidaknya akan pergi ke suatu tempat. Namun, langkah kakinya yang bagai kilat itu tiba-tiba terhenti karena 50 meter di depannya tampak 5 kuburan yang tersusun rapi dalam satu baris, persis seperti kuburan yang ditemuinya tadi pagi. Ekspresi Es berubah saat ia menggunakan penghalang jiwa itu secara maksimal dengan sembunyi-sembunyi. Ia tidak berniat mengganggu orang mati. Ia mengambil jalan memutar dan berputar mengelilingi 5 makam. Lega rasanya, tidak terjadi apa-apa. Kayaknya kalau aku nggak gali kubur ini, aku bakal baik-baik saja. Gumam Es. Namun, kegembiraannya sebelumnya tidak bertahan lama karena saat ia terus berjalan di jalan yang sama, ia menjumpai lebih banyak kuburan yang tersusun rapi seperti di kuburan.
S bahkan tidak berani bernapas dengan keras karena jika masing-masing kuburan itu memiliki golem boneka maka dia akan tamat. Bab 222. Kecepatan gerak S menjadi sangat lambat, dan interval pemulihan ki jiwanya menjadi lebih sering. Sebelumnya ia diminta untuk memulihkan ki jiwanya setiap 4 jam, kini ia harus melakukan hal yang sama setiap 2 jam. Itu semua karena ia menggunakan penghalang ki jiwa dan indera surgawi secara maksimal, bahkan saat memulihkan diri ia masih mempertahankan penghalang ki jiwa untuk melindungi fisiknya. Berapa banyak orang yang tewas di tempat terkutuk ini? Pertanyaan ini terus berputar di benaknya sejak beberapa saat lalu. Karena dia telah melihat ratusan kuburan sejak dia memasuki zona seperti kuburan ini, dan jumlahnya masih terus bertambah. Hatinya terasa berat seperti gunung karena jika ada pemicu yang membangunkan para golem boneka itu, maka dia tidak tahu apakah dia bisa menghindarinya. S tiba-tiba merasakan fluktuasi ki yang kuat jauh di depannya. Karena tidak ada pohon atau gua tempat ia bersembunyi, ia pun bersembunyi di balik kuburan. Ia tidak menyentuh apapun dan hanya menggunakannya untuk melindungi dirinya karena ada sesuatu yang menghalangi jalannya. Tepat setelah beberapa menit, S melihat sekelompok ratusan golem kecepatan mengikuti dari belakang sebuah golem mirip manusia yang ukurannya jauh lebih kecil. Mata S langsung menyipit sementara alisnya bertautan karena dia dapat menebak golem apakah itu, pemimpin golem kecepatan penuh, dan juga berada di puncak alam sungai Ki. Jantung S berdebar kencang melihat ratusan golem dan sang pemimpin golem, ia tak menyangka akan melihat mereka di sini, namun ia juga merasa gembira akan sesuatu, sepertinya aku semakin dekat dengan bola elemen itu sejak aku bertemu dengan pemimpin golem. S dengan hati-hati menjaga jarak dari pemimpin golem kecepatan, dia tidak melupakan peringatan sistem sebelumnya. Mata pemimpin golem kecepatan itu berbinar dalam cahaya zamrud sebelum ia bergerak ke sisi lain bersama kelompok golem kecepatannya. S mendesah lega saat pemimpin golem itu terus berjalan dan tidak menyadarinya, selama aku menjaga jarak 50 meter darinya, aku aman, seperti yang dikatakan sistem. Setelah memastikan kawanan golem itu telah meninggalkan area itu, dia mengambil jalan yang sama dengan asal golem kecepatan itu. Namun, S baru saja bergerak beberapa mil ketika ia bertemu dengan kelompok golem lain dengan seorang pemimpin golem. Ia hanya bisa menghindar dengan memegang rambut mereka karena reaksinya yang terlambat. S merasa cemas dan bahkan merasa lega karena sendirian karena jika dia bersama kelompok itu, mereka mungkin tidak akan bereaksi tepat waktu, dan mereka pasti sudah menghadapi ratusan golem kecepatan atau bahkan golem boneka. Kali ini, S tidak bergerak bahkan sejauh 500 meter ketika dia merasakan bahaya yang datang dari belakang. Bahaya yang tidak diketahui ini langsung menghampirinya dan dengan kecepatan tinggi. Ia segera menggunakan langkah kilat untuk berlari ke arah berlawanan sebelum mengubah arahnya lagi. Setelah memastikan ia berada di luar jangkauan musuh yang datang, ia menunggu mereka meninggalkan area tersebut. Karena S berada ratusan meter jauhnya dari kelompok ini, dia tidak dapat melihat kelompok itu karena keterbatasan penglihatannya. Setelah dia berhadapan dengan banyak kelompok golem dengan pemimpin golem, S tiba-tiba sampai pada kesimpulan yang mencengangkan. Kelompok golem ini bergerak dalam pola seperti sedang berpatroli layaknya tentara. Jika mereka berpatroli, lalu siapa yang mengendalikan mereka dan apa yang mereka lindungi? Bola elemen itu. S terheran-heran. Dia tahu bola-bola elemental itu memiliki kesadaran, dan mereka semua punya cara unik untuk melindungi diri mereka sendiri. Tampaknya, sistem perlindungan bola-bola elemental ini bergantung pada para golem dan kabut zamrud ini. Dengan makin banyaknya kelompok golem, aku mungkin sangat dekat dengan bola unsur, atau cukup dekat untuk menemukan sesuatu yang berhubungan dengannya. S menenangkan hatinya yang gelisah dan pergi menuju kelompok golem terakhir, yang tampaknya kembali dari tempat mereka berasal. Jika saja aku memiliki indera dan penglihatan surgawiku yang normal. S mengutuk kenyataan ini yang sangat mengganggunya, dia hanya dapat melihat sekitar 50 meter yang mana bukanlah cara yang cukup untuk mengamati seorang pemimpin golem. Kemana mereka pergi? S tiba-tiba terdiam karena bingung karena gerombolan golem yang selama ini diikutinya tiba-tiba menghilang dari ingatan jiwanya. Meskipun inderanya terbatas,
fluktuasi ki yang dipancarkan pemimpin golem cukup bagi S untuk mengikuti mereka sejauh ratusan meter. Tetapi hilangnya tiba-tiba sekelompok ratusan golem ini terlalu mencurigakan, tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya. Namun, betapa terkejutnya dia, tepat pada saat berikutnya setelah kawanan golem itu menghilang, fluktuasi ki baru muncul dari area yang sama, dan dia tahu itu adalah kawanan golem baru dengan pemimpin golem baru yang memimpin mereka. S segera bersembunyi jauh untuk membiarkan kelompok golem itu pergi karena mereka datang ke arahnya. Setelah memastikan tidak ada golem yang datang atau pergi menghalangi jalannya, dia menyelinap ke area yang sama di mana golem menghilang dan muncul tiba-tiba. S menempuh jarak 500 meter dalam hitungan menit dan akhirnya muncul di dekat area di mana sekelompok golem menghilang, dan yang baru muncul beberapa menit yang lalu. Seberapapun ia menyelidiki dengan indera surgawi, ia tidak melihat atau merasakan apapun kecuali kabut zamrud. S tiba-tiba menguatkan tekadnya dan melangkah maju menuju area di mana para golem itu menghilang. Selama beberapa ratus meter ia tidak merasakan apa-apa, tetapi setelah berdagang sejauh 1 mil ia tiba-tiba keluar dari lautan kabut zamrud dan memasuki dunia baru. Ya, dunia baru. Itulah pikiran yang terlintas di benak S saat ia tiba-tiba keluar dari kabut zamrud. Ia tidak pernah membayangkan ada sesuatu seperti itu di ujung lautan kabut zamrud. Di depan matanya ada kekosongan yang luas seperti kubah, tidak ada kabut zamrud di dalam kubah besar ini. Entah mengapa, kabut zamrud itu seperti dinding dan atap kubah besar ini. Kubah besar ini diterangi oleh sejenis cahaya hijau lembut. Namun S tidak sempat mengungkap misteri ini karena matanya telah terbuka lebar dan hampir keluar dari rongganya saat melihat tepat ke arah pusat kubah tersebut. Tepat di tengah kubah ini terdapat gunung berapi yang menjulang tinggi yang melepaskan kabut zamrud setebal awan dari mulutnya yang besar. Kabut yang keruh itu bercampur dengan kubah yang besar itu, tetapi tidak ada satupun yang menyebar ke dalam kubah itu, seolah-olah telah dikendalikan oleh sesuatu. Tetapi kebingungan S tidak berakhir di situ karena di sekeliling gunung berapi besar berkabut zamrud itu ada pasukan golem. Ya, pasukan golem, jumlahnya ribuan. Jantung S berdebar kencang dan wajahnya berubah pucat pasi, dia ingin berbalik dan lari sekuat tenaga karena di sana ada ribuan golem dan bahkan ada golem batu putih setinggi 15 meter yang belum pernah dia temui di luar sebelumnya dan semuanya memancarkan aura mengerikan dari alam inti sungai Ki. Semua golem tersebut mengelilingi gunung berapi tersebut dengan rapat dalam barisan yang tersusun rapi. Pasukan besar ini mungkin cukup untuk menginjak-injak seluruh tanah tingkat tinggi, tidak ada yang dapat menghentikannya kecuali monster tua alam Kisol. S berbalik untuk melarikan diri dari tempat ini secepat mungkin, ketika sistem telah mendeteksi Nature's Earth Elemental Orb di area sekitar tuan rumah. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Apakah tuan rumah ingin menandai bola elemen bumi? TP yang dibutuhkan, 10.000 TP. Mengonfirmasi. S mengepalkan tangannya erat-erat dan menghentikan dirinya dari berlari setelah dia mendengar pemberitahuan sistem dan melihat opsi baru yang belum muncul terakhir kali ketika dia pertama kali bertemu bola elemen cahaya. Dia menarik napas dalam-dalam dan menenangkan pikirannya, dia setidaknya berjarak 2 mil dari gunung berapi itu dan 1 mil dari pasukan golem. Tidak ada apapun di antara mereka kecuali beberapa batu besar. Namun ia tidak dapat berlama-lama di tempat itu karena baru saja ia melihat sekelompok kecil, yang terdiri dari ratusan golem yang dipimpin oleh seorang pemimpin golem memasuki kubah dan sekelompok golem baru yang dipimpin oleh seorang pemimpin golem keluar dari kabut pada jarak 500 meter dari posisinya. Kelompok tua yang baru saja memasuki kubah dengan cepat mengambil posisi yang ditinggalkan kelompok tua itu. Sepertinya kelompok-kelompok ini bergantian berpatroli di lingkaran misterius itu. Adapun siapa yang memberi mereka perintah ini, tidak diketahui. S segera bersembunyi di balik batu selebar 5 meter yang jaraknya hanya 100 meter dari posisinya. Setelah memastikan tidak ada kelompok baru yang menghalangi jalannya atau keluar dari lautan kabut, dia merasa sedikit lebih baik, tetapi tekanan dari pengepungan pasukan monster yang besar bukanlah sesuatu yang dapat dihilangkan. Konfirmasi. Dengan pikirannya, S memilih konfirmasi di panel sistem.
S akan melihat posisi tersebut dan kemudian memutuskan apakah ia harus pergi atau mencoba peruntungannya sambil mencuri Earth Orb seperti yang dilakukannya saat mencuri Light Orb terakhir kali. Bab 223. Sistem telah mendeteksi Nature's Earth Elemental Orb di area sekitar tuan rumah. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Apakah tuan rumah ingin menandai bola elemen bumi? TP yang dibutuhkan, 10.000 TP. Mengonfirmasi. Mengonfirmasi. Poin pencuri, 2.289.400. Saat TP dikurangi, S melihat sekeliling, mencari penanda sistem. Tiba-tiba, sebuah panah gelap transparan muncul di sudut mata S yang menunjuk ke arah tertentu. Seperti jarum kompas, penanda sistem itu membuat S terpesona, dan dia tahu tidak ada seorang pun yang bisa melihatnya kecuali dia. Namun ekspresinya berubah saat dia melihat anak panah transparan itu menunjuk sedikit ke atas, tepat ke arah mulut gunung berapi yang menjulang tinggi itu. Aku punya firasat kalau tempat itu yang akan kudapatkan. S mendesah tak berdaya. Bukannya dia takut pada gunung berapi itu, dia takut pada pasukan besar yang ada di antara dia dan gunung berapi itu. Kalau dia berani mendekat ke golem-golem itu, dengan begitu banyaknya pemimpin golem dan golem batu putih inti sungai Qi yang hadir, tamatlah riwayatnya saat salah satu pemimpin golem itu mengunci dirinya. Kalau S ingin menyeberangi pasukan golem, ia harus mengalihkan perhatian ribuan golem sekaligus, barulah ia akan mendapatkan celah di pasukan golem yang harus diseberanginya. Namun hal itu juga mengandung risiko yang sangat besar karena saat ia menimbulkan gangguan apapun, ia mungkin akan mengejutkan Earth Orb, lalu ia mungkin harus berhadapan dengan penjaga Orb. Dengan pertemuannya sebelumnya dengan Light Orb Guardian, dia hampir kehilangan nyawanya, dan ini meninggalkan rasa takut yang mendalam terhadap Orb Guardian di dalam hatinya. Semua Orb Guardian memiliki kemampuan uniknya sendiri, dan Earth Orb Guardian tidak akan berbeda. Apa yang harus dilakukan? S sangat frustrasi, dan dia bahkan merasakan sakit kepala yang nyata hanya dengan memikirkan bagaimana dia bisa mengalahkan pasukan itu. Begitu saja, berjam-jam berlalu, tetapi S tidak bergerak dari posisinya. Meskipun dia tidak menemukan cara untuk melewati pasukan itu, dia memperhatikan pola pergerakan kelompok golem yang masuk dan keluar. Setiap 30 menit, sekelompok golem akan memasuki kubah ini, lalu kelompok baru akan menggantikan mereka. Tidak peduli berapa kali S menghitung, waktu tampaknya tidak berubah sedetik pun. Kelompok golem ini bergerak dalam sebuah lingkaran dengan format searah jarum jam, dan mereka menutupi area yang dialokasikan pada lingkaran misterius tersebut. S tidak pernah melihat dua kelompok masuk, atau dua kelompok keluar pada saat yang bersamaan, dan dia tahu kunci untuk menembus garis pertahanan mereka adalah dengan menggerakkan dua kelompok atau lebih pada saat yang bersamaan. Dia bahkan memikirkan metode bunuh diri untuk melakukan ini, tetapi dia pertama-tama menggunakan metode yang tidak terlalu bunuh diri. Hei sistem, beri aku ide, aku tahu kau punya cara. TP bukan masalah, cukup beri aku petunjuk. S mencoba menyuap sistem agar membantunya. Ia menganggap sistem itu maha tahu dan berharap dapat membantunya kali ini, tetapi ia kecewa karena tidak ada seorang pun di rumah seperti biasanya. Hari demi hari berlalu dan S masih belum mengambil tindakan apapun karena setiap kali ia ingin melakukan sesuatu, rasionalitasnya berteriak dalam benaknya bahwa hal itu terlalu berbahaya, bagaimana jika ia memberitahu penjaga bola itu. Dia bahkan berpikir untuk kembali dan kembali lagi saat dia sudah lebih kuat, tetapi setelah hampir menyerah, dia tidak mau menyerah juga. Dia hanya bersembunyi di sana dan melihat para golem itu keluar masuk. Rutinitas ini tidak berubah apapun yang terjadi. Seminggu lagi berlalu tanpa melakukan apapun selain menonton dengan jengkel, S tetap tidak melakukan apapun, dia hanya tidak berani melangkah maju, dia juga ingin pergi. Namun, hari ini, S melihat sekelompok golem mulai bergerak ke arahnya dan ia langsung tahu apa maksudnya. Ia telah memperhatikan mereka selama seminggu dan tahu bahwa hanya masalah waktu sebelum kelompok golem yang ada di arahnya akan saling bertukar. Dan tampaknya hari ini adalah harinya. S telah memilih posisi berikutnya tempat ia akan bersembunyi. Ia bergegas menuju sebuah batu besar yang berjarak 200 meter. Tepat seperti yang ia prediksi, beberapa menit kemudian,
sekelompok golem kecepatan yang dipimpin oleh seorang pemimpin golem kecepatan memasuki kubah. Satu hal yang Es sadari adalah dia sepertinya tidak bisa lagi menyelidiki dinding kabut dengan indera surgawinya karena suatu alasan. Sederhananya, dia tidak bisa merasakan siapapun keluar dari lautan kabut seperti ada semacam penghalang. Kali ini yang menggantikan kelompok golem kecepatan ini adalah kelompok golem batu yang dipimpin oleh versi yang jauh lebih kecil dan manusiawi dari pemimpin golem bumi. Haruskah aku melakukannya? Es ragu-ragu saat melihat kelompok golem saling berpapasan. Dia punya rencana yang jauh lebih aman, dan lebih baik setelah melihat kelompok golem ini keluar masuk selama seminggu. Es tahu dia harus memutuskan di titik tertentu. Dia tidak bisa hanya berdiri di sini dan tidak berbuat apa-apa sambil hanya menonton golem terkutuk ini seperti orang bodoh. Es memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam sambil mengalirkan ki kegelapan surgawi untuk menenangkan dirinya. Saat berikutnya dia membuka matanya, arus gelap melintas melewatinya, matanya sedingin es dan benar-benar tenang. Setelah kelompok golem batu memasuki lautan kabut zamrud, Es diam-diam mengikuti mereka sambil menjaga jarak 100 meter, dia juga memastikan bahwa kelompok golem kecepatan berada jauh saat dia bergerak. Tepat saat kelompok golem batu melintasi dinding kabut, Es langsung kehilangan jejak mereka, namun hal ini tidak berlangsung lama karena ia langsung melacak mereka saat ia melintasi dinding kabut dan memasuki lautan kabut zamrud lagi. Dia mengikuti kelompok golem batu itu sejauh beberapa mil, setelah memastikan mereka cukup jauh. Dua pedang hitam pekat muncul di tangan Es. Dengan tatapan tajam, dia menutup jarak antara dirinya dan kelompok golem batu itu. Ketika jaraknya hanya 50 meter, dia langsung mengaktifkan langkah kilatnya dan bagaikan sambaran petir langsung bergerak ke arah pemimpin golem batu yang berada di paling depan kelompok golem batu itu. Saat Es memasuki radius 50 meter dari pemimpin golem batu, pemimpin golem langsung merasakan sesuatu yang datang ke arahnya dengan kecepatan tinggi tepat di depannya. Golem batu tidak memiliki kecepatan tinggi seperti golem kecepatan, dan pemimpin mereka juga tidak berbeda dari mereka. Kehebatan golem batu menjadi pertahanan mereka. Pemimpin golem itu bereaksi saat merasakan musuh yang datang, namun reaksinya juga lambat, dan sebelum ia bisa memerintah golem batu di belakangnya atau menggunakan keterampilan apapun, sebuah siluet muncul seperti hantu. Dua cahaya gelap menyambar bagai kilatan hitam pada saat siluet bagaikan hantu itu muncul dan menembus dada pemimpin golem batu itu. Cairan zamrud mengalir dari dada yang tertusuk dan sesaat kemudian pemimpin golem batu berubah menjadi tumpukan batu. Kelompok golem batu itu bahkan tidak tahu bagaimana pemimpin mereka tewas, dan formasi yang mereka susun langsung berubah menjadi kacau ketika tidak ada pemimpin golem batu yang memimpin mereka. Mereka berubah menjadi diri mereka yang bodoh. Namun, Es tidak berhenti dan mulai membunuh para golem tersebut, yang merupakan sasaran empuk tanpa pemimpin golem dan EXP gratis. Para golem ini tidak dapat melihat melalui kemampuan siluman Es yang terengah-engah, dan dia terlalu akrab dengan bagaimana reaksi mereka karena pertemuannya dengan mereka di lingkaran dalam. Dalam 10 menit, lebih dari 100 golem batu berubah menjadi tumpukan batu. Bahkan Es tercengang dengan kecepatan membunuhnya. Ia bahkan mengira dirinya sedang bermimpi. Host membunuh pemimpin golem batu tahap Sungai Ki lengkap. Hadiah, 1.500.000 EXP. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Tuan rumah membunuh golem batu alam sumber Sungai Ki. Hadiah, 100.000 EXP. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Tuan rumah membunuh golem batu alam sumber Sungai Ki. Hadiah, 100.000 EXP. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Tuan rumah membunuh golem batu alam sumber Sungai Ki. Hadiah, 100.000 EXP. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Tuan rumah membunuh golem batu alam Sungai Ki mengalir. Hadiah, 500.000 EXP. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. EXP, 78,2 juta, 100 juta. Bola elemen, 0/1. Namun saat dia melihat daftar panjang notifikasi pembunuhan, dia akhirnya percaya bahwa dia tidak bermimpi, dan dia membunuh lebih dari 100 golem. Selama 2 hari, Es berencana untuk membasmi sekelompok golem untuk melihat perubahan apa yang akan terjadi pada pasukan golem tersebut.
Ia memilih golem batu karena reaksi mereka yang lambat dan kecepatan mereka secara keseluruhan. Es tahu kalau dia punya kesempatan untuk membasmi kelompok golem manapun, maka itu pasti kelompok golem batu, dan tampaknya dia membuat pilihan yang tepat. Dia tidak hanya berhasil membunuh pemimpin golem kecepatan seketika, dia bahkan melenyapkan seluruh kelompok mereka setelah mereka kehilangan pemimpinnya. Dengan senyum lebar di wajahnya, dia segera kembali ke dalam neraka untuk mengamati segala bentuk perubahan karena tindakannya baru-baru ini. Tetapi betapa terkejutnya dia, tidak terjadi sesuatu yang tiba-tiba seperti yang dibayangkannya. Bab 224. Es segera kembali dan menduga akan terjadi pergerakan besar dari pasukan golem, namun alangkah terkejutnya dia, para golem itu tetap tidak terganggu. Sejujurnya, dia menduga para golem itu atau apapun yang mengendalikan mereka akan mengirim semacam pengintai untuk menyelidiki kematian pemimpin golem batu itu, tetapi ternyata pemimpin golem itu tidak relevan. Dia bahkan repot-repot menghancurkan bukti untuk menghalangi musuh. Frustrasi, Es diam-diam kembali ke tempat persembunyian barunya dan menunggu siklus 1 minggu selesai. Sekarang satu-satunya harapannya adalah pemilik pasukan golem ini akan bereaksi ketika kelompok itu tidak kembali pada waktu yang seharusnya. Namun Es tidak tinggal diam minggu ini, ia menghabisi lebih banyak kelompok golem batu untuk membuat gangguan terakhir lebih besar dan melengkapi EXP yang tersisa saat ia melakukannya. Sepanjang minggu itu, dia hanya mendapat kesempatan untuk menghabisi 5 kelompok golem batu lagi, yang jumlahnya melebihi 700. Dia tidak berani mengejar golem kecepatan, dia tahu mereka berada di luar jangkauannya dengan kehadiran pemimpin golem kecepatan itu. EXP, 100 juta, 100 juta. Bola elemen, 0/1. Es menatap 100 juta lengkap itu dengan kegembiraan, ia berhasil menyelesaikan 100 juta pada kelompok golem batu keempat. Namun, ia merasa sedih dan kecewa karena ia tidak akan mendapat EXP lagi setelah membunuh golem lagi setelah target awalnya 100 juta tercapai, dan EXP pun tidak akan terkumpul seperti sebelumnya di bila EXP ekstra. Setelah menanyakannya pada sistem, dia akhirnya tahu bahwa EXP ekstra tidak tersedia lagi setelah dia membuka bagian tersembunyi dari teknik tubuh kristal surgawi dari teknik kultivasi pencuri surga. Meski hatinya berdarah setelah mendengar ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain mengutuk sistem itu karena berhati hitam dan jahat. Hari ini, Es sangat menantikan untuk melihat apa yang akan terjadi karena waktu pertukaran kelompok golem sudah dekat. Tepat saat dia mulai gelisah, sekelompok golem kecepatan bergerak, dipimpin oleh pemimpin golem kecepatan, menuju posisi yang sama di mana pertukaran terjadi minggu lalu. Es berdiri hanya beberapa meter dari dinding kabut, siap melarikan diri kapan saja jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kelompok golem kecepatan baru itu bergerak secara alami hingga mereka berada 500 meter dari dinding kabut. Pemimpin golem kecepatan itu tiba-tiba berhenti, dan para golem itu mengikutinya juga. Mereka tetap berdiri di sana seperti patung ketika mata Zamrud pemimpin golem kecepatan berbinar misterius. Es mengamati reaksi ini. Namun, tidak seperti yang dibayangkan Es, karena pemimpin golem kecepatan itu hanya berbalik untuk memimpin kelompok golem kecepatan itu kembali ke posisi semula. Mereka tidak pergi untuk berpatroli. Sialan semua ini, Es mengumpat setelah melihat reaksi tak terduga ini dan merajuk. Namun dia tidak menyerah, aku tidak percaya kau tidak akan melakukan apapun setelah semakin banyak kelompok golem menghilang. Dia menunggu dengan sabar. 2 hari kemudian, hal yang sama terjadi lagi ketika kelompok golem batu tidak muncul dan kelompok golem kecepatan harus kembali. Minggu ini, hal yang sama terjadi sebanyak 5 kali ketika kelompok golem tidak muncul dan para golem tidak berangkat berpatroli karena fenomena ini. Sekali lagi, tibalah saatnya Es pertama kali membantai kelompok pertama 2 minggu lalu dan Es tak sabar menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia menatap tajam para golem yang berdiri di sana seperti patung. Mereka tidak akan bisa menghancurkan formasi tentara di sekitar gunung berapi itu, apapun yang terjadi. Momen kebenaran akhirnya tiba, kali ini tidak ada satupun kelompok golem yang bergerak ke arah dinding kabut. Es sangat kesal melihat ini, dan dia sudah mencapai batas kesabarannya. Dia hampir menyerah dan kembali jika tidak terjadi apa-apa hari ini.
S berpikir sebaiknya ia menyelesaikan misinya terlebih dahulu lalu mencari bola unsur lain untuk menerobos alam sungai Qi sebelum kembali dengan keterampilan yang lebih kuat. Karena sekarang dia tahu di mana bola bumi itu berada, dia selalu bisa mengambilnya kembali nanti. Namun perasaan berada begitu dekat dengan bola unsur itu dan kemudian tidak dapat mengambilnya kembali sungguh tidak mengenakan. Itu adalah panggilan bangun lainnya bagi S, betapa lemah dan tak berartinya kehebatannya di hadapan makhluk misterius ini. Aduh, tiba-tiba S mendengar lolongan yang hampir mengguncang inti jiwanya. Seorang makhluk penanam jiwa, S segera menoleh ke arah datangnya lolongan itu, dan ia terkejut karena yang datang tak lain adalah salah satu pimpinan golem batu putih, yang tak pernah bergerak sebelumnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa golem batu putih itu adalah makhluk pembudidaya jiwa dan para pemimpin mereka semua ada di alam inti sungai jiwa. Orang bisa dengan mudah mengetahui seberapa kuat golem inti sungai jiwa ini. Lolongan tadi adalah semacam perintah, bukan serangan jiwa. Namun S tetap terpengaruh olehnya, meskipun berdiri sejauh 1 mil dari golem jiwa. Dia tidak berani membayangkan apa yang mungkin terjadi jika golem jiwa itu menyerangnya. Ini bukan kesukaanku, pikir S dengan getir. Pasukan golem jiwa itu kini telah mengubah segalanya, dia tidak mampu lagi berhadapan dengan makhluk inti sungai jiwa tidak peduli betapa beraninya dia. Bahkan pemimpin golem sungai Qi Puncak dapat mendeteksinya dengan mudah jika dia cukup dekat, apalagi pasukan golem jiwa. Yang terlemah dari mereka memiliki kultivasi tahap sungai jiwa puncak. S tahu reaksi yang ditunggu-tunggunya akhirnya tiba. Ia berencana untuk pergi lebih awal sebelum terlambat. Namun dia masih berdiri di sana untuk mengamati sejenak apa yang akan terjadi sebelum pergi. Dia menunggu ini selama 2 minggu, dia tidak akan pergi begitu saja. Mata S menyipit sementara alisnya bertautan erat, dia melihat setelah pemimpin golem jiwa itu melolong, ratusan pemimpin golem batu dan ratusan pemimpin golem kecepatan diikuti oleh ribuan golem bergerak menuju pemimpin golem jiwa itu. Ini membuka celah yang cukup besar dalam formasi kedap mereka. Kesempatan. Jantungnya berdegup kencang saat darahnya mengalir deras di pembuluh darahnya. Dia tahu ini adalah satu dari sejuta kesempatan yang telah dia tunggu selama ini. Dia mungkin tidak akan mendapatkan kesempatan ini lagi dengan mudah. Setelah menggertakkan giginya, S bergerak. Tidak berada di luar dinding kabut, S bergerak menuju celah sembari menggunakan langkah kilat dan siluman terengah-engah dengan kapasitas penuh. Resimen golem jiwa hanya berjarak 300 meter dari celah, sedangkan pemimpin golem batu terdekat berjarak 500 meter di sebelah kiri celah. S bergerak dengan persepsi yang sangat tajam dan menjaga jarak sejauh mungkin dari para golem jiwa. Setelah setengah menit, S akhirnya memasuki celah tepat di antara ribuan golem. Dengan jantung yang berdebar kencang, matanya yang merah berada tepat di ujung pasukan golem. Tidak ada lagi yang menghalangi antara dirinya dan gunung berapi itu. Yang membuatnya sangat gembira, para golem itu tampak terlalu sibuk bergerak sehingga mereka tidak menyadari bahwa dia memanfaatkan celah yang tiba-tiba itu. Dia tahu bahwa dia hampir mencapai tujuannya dan tidak seorang pun dapat menghentikannya. Dia bahkan siap menggunakan manik tak kasat mata itu jika terjadi kesalahan, dia tidak akan ragu menggunakannya. Namun tidak terjadi apa-apa dan dia dengan mudah mengalahkan pasukan golem tersebut. S tidak berani berhenti dan melihat ke belakang, ia terus memanjat ke arah mulut gunung berapi yang mengepul. Namun jantungnya berdebar kencang saat ia belum sampai setengah jalan menuju mulut gunung berapi, dan ia segera mengubah arahnya. Gunung berapi itu tingginya ribuan meter dan lebarnya ribuan meter, jadi S punya permukaan yang cukup luas untuk bergerak. S melihat ke arah mana dia bergerak dan terkejut oleh pemandangan itu. Ribuan golem muncul dari mulut gunung berapi yang mengepul dan diikuti oleh para pemimpin golem. Mereka menuruni gunung berapi tepat menuju celah yang terbuka. Kelompok golem baru dengan cepat menutup celah yang ditinggalkan oleh golem lama. Adapun para golem yang membuat celah itu, mengikuti pemimpin golem jiwa dan kelompok golem jiwanya dari dekat dan meninggalkan dinding kubah. Mereka akan memburu orang yang membunuh saudara mereka. Semua cobaan ini terjadi dalam beberapa menit. S berkeringat deras ketika dia melihat pasukan besar meninggalkan kubah dan kemudian melihat pasukan yang menghadapi sisi lain tanpa ada celah untuk melarikan diri. Sekarang dia benar-benar seperti tikus dalam sangkar,
dia tidak bisa kembali bahkan jika dia mau. Para golem itu akan mencabik-cabiknya jika mereka menemukan ada penyusup yang memasuki tanah suci mereka. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah terus maju. Namun, setelah melihat kemunculan ribuan golem, dia malah semakin takut untuk maju. Bagaimana jika seluruh gunung berapi itu dipenuhi golem? Tidak akan ada tempat tersisa baginya untuk menangis. Mungkin ada semacam batasan yang membuat gunung berapi ini bisa menghasilkan golem, kan? Atau mengapa mereka butuh waktu 2 minggu untuk mengirim bala bantuan, kan? S menyemangati dirinya sendiri hanya untuk menenangkan diri dan dengan nafas bergetar serta tekad yang berkedip-kedip bergerak menuju mulut gunung berapi yang mengepul. Bab 225. Kelompok golem baru dengan cepat menutup celah yang ditinggalkan oleh golem lama. Adapun para golem yang membuat celah itu, mengikuti pemimpin golem jiwa dan kelompok golem jiwanya dari dekat dan meninggalkan dinding kubah. S berkeringat deras sambil melihat pasukan besar meninggalkan kubah bola dan kemudian melihat pasukan yang menghadap ke sisi lain tanpa ada celah untuk melarikan diri lagi. Kini ia benar-benar seperti tikus dalam sangkar, ia tidak bisa kembali bahkan jika ia ingin. Para golem itu akan mencabik-cabiknya jika mereka menemukan seorang penyusup melangkah ke tanah suci mereka tanpa mereka sadari. Kini, satu-satunya pilihan S adalah terus maju tanpa menoleh ke belakang. Namun, setelah melihat kemunculan ribuan golem, ia malah semakin takut untuk memanjat ke arah kawah gunung berapi. Bagaimana jika seluruh gunung berapi itu dipenuhi golem? Tidak akan ada tempat baginya untuk menangis, dan semua rute pelariannya juga diblokir sekarang. Mungkin ada semacam batasan yang membuat gunung berapi ini bisa menghasilkan golem, kan? Atau mengapa mereka butuh waktu 2 minggu untuk mengirim bala bantuan, kan? S menyemangati dirinya sendiri hanya untuk menenangkan diri dan dengan nafas bergetar serta tekad yang berkedip-kedip bergerak menuju mulut gunung berapi yang mengepul. Di atas gunung berapi yang menguap itu, tepat di tepi kawah gunung berapi itu, mata S yang waspada berusaha menembus asap zamrud yang setebal awan. Ia tidak merasakan apapun dengan indera jiwanya maupun dengan indera surgawinya. Namun, satu hal yang S sadari adalah ia tidak merasakan panas meskipun berdiri ratusan meter dari gunung berapi yang sedang aktif seperti yang seharusnya. Selain itu, asap zamrud juga tidak memancarkan panas apapun dan seperti lautan kabut zamrud di hutan kabut tanah, asap itu terasa sama sekali tidak berbahaya. Akan tetapi, S akan menjadi orang bodoh jika ia menggerakkan atau menyentuh uap itu tanpa rasa khawatir sedikit pun karena beberapa saat yang lalu, ribuan golem berbaris menembus tenggorokan gunung berapi ini. Aces melirik penanda hitam di sudut mata kirinya dan tepat saat ia mengira penanda itu menunjuk ke bawah, yang berarti tepat di dalam gunung berapi sialan itu. Untuk terakhir kalinya, S melihat ke belakangnya, pasukan golem besar tampak seperti semut dari ketinggian ini, dan dia dapat melihat kubah bulat yang luas itu secara keseluruhan. Tiba-tiba bibirnya terangkat membentuk seringai licik. Pemandangannya fantastis. Tanpa basa-basi lagi, S melangkah ke arah mulut yang mengepul itu sambil mengaktifkan indera surgawinya sepenuhnya. Tepat di ujung mulut gunung berapi, tangan S bergerak ke arah uap zamrud. Ia ingin memastikan ki pertahanannya cukup untuk menghadapi sumber kabut zamrud atau tidak. Tepat saat ia menyentuh asap keruh itu, S merasakan sensasi hangat bagaikan angin musim panas. Ia tidak merasakan sensasi semacam ini dari kabut zamrud selama bepergian selama itu. Namun yang penting bagi S adalah asap itu tidak membahayakannya, yang merupakan tanda awal yang baik. Meskipun asap ini dianggap tidak berbahaya baginya, tantangan sebenarnya adalah memanjat ke dalam mulut gunung berapi itu. Sekalipun indera surgawi S tidak cukup membantunya melihat dasar gunung berapi itu, ia tetap dapat melihat bahwa gunung itu benar-benar datar, dan ia tidak bisa begitu saja melompat turun dari ketinggian ini jika ia bahkan tidak tahu apa yang ada di dasarnya. Tunggu, bagaimana golem-golem itu bisa memanjat? S segera bergerak ke arah tempat munculnya golem-golem itu dan sesampainya di sana, ia terperangah karena ia melihat sebuah perosotan selebar 3 meter yang pijakannya seperti tangga spiral yang mengarah tepat ke tenggorokan gunung berapi itu. S menarik napas dalam-dalam dan melangkah hati-hati di pijakan luncur. Sosoknya sepenuhnya tenggelam dalam asap zamrud. Sebagaimana yang dibayangkannya sebelumnya,
tenggorokan gunung berapi itu tidak dipenuhi golem saat ia masuk semakin dalam, yang ada hanya asap zamrud tebal. Es terkejut karena luncuran spiral itu ternyata lebih dalam dari perkiraannya. Sebab, ia memperkirakan harus turun sejauh 1 kilometer dan masih bisa terus melaju, namun dasarnya tetap tidak terlihat. Hal ini membuat Es semakin gelisah, jiwanya terbatas, dan ia tahu jika ia tidak menemukan apapun dalam 3 jam, jiwanya akan terkuras habis dan pada saat itu, kehadirannya akan terlihat di tempat terbuka. Kalau itu sampai terjadi, dia pasti akan diserang oleh pasukan golem saat itu juga atau yang lebih berbahaya lagi adalah Orb Guardian yang kemungkinan besar sedang berada di suatu tempat di dalam gunung berapi tersebut. Aku akan pergi dalam 1,5 jam jika aku tidak menemukan apapun. Es merenung, bagaimanapun juga ini adalah masalah hidup dan matinya. Es menggunakan langkah kilat karena dia tidak merasakan bahaya apapun, dan itu akan menghemat lebih banyak waktu. Dengan langkah-langkah secepat kilat, ia masih membutuhkan waktu hampir 20 meter untuk mencapai sesuatu yang penting. Saat ini, ia mungkin berada 3 atau 4 kilometer di dalam gunung berapi. Pada bagian paling akhir dari luncuran spiral itu, dasar gunung berapi itu terisi dengan cairan zamrud, persis seperti cairan yang digunakan untuk menciptakan boneka golem. Tetapi Es bahkan tidak melirik cairan zamrud itu karena matanya terpaku pada bagian tengah kolam zamrud yang mengepul itu. Tepat di tengahnya terdapat altar kristal hijau setinggi 2 meter, ada lapisan kristal segi 8 transparan yang menutupinya seperti kotak kaca. Dan melayang dengan tenang tepat di atas altar tersebut terdapat bola zamrud kristaloid seukuran kepalan tangan. Nafas Es terengah-engah saat ia menatap bola zamrud di balik lapisan kristal segi 8 dengan hasrat yang kuat dan membara di matanya. Jantungnya mengancam akan melompat keluar dari dadanya karena kegembiraan luar biasa saat melesat ke altar kristal. Penanda sistem itu juga menunjuk tepat di atas bola zamrud itu dan berkedip intens seakan telah menemukan sasaran yang dituju, dan suara sistem yang tanpa ekspresi itu hanya mengonfirmasinya pada saat berikutnya setelahnya. Selamat kepada tuan rumah karena telah menemukan bola elemen alam bumi. Bab 226. Es tersentak bangun dari pingsannya setelah mendengar suara statis sistem. Hahaha, akhirnya aku menemukan benda sialan itu. Es ingin tertawa terbahak-bahak tetapi menahan diri karena dia tidak sanggup menanggung akibatnya. Sejujurnya, Es mengira bola elemen itu akan berada di suatu tempat yang terlindungi seperti bola cahaya, bukan seperti bola bumi yang melayang di tempat terbuka. Tidak ada penjaga bola yang melindunginya sama sekali. Terlebih lagi, ia juga tampaknya tidak merasakan kehadirannya seperti bola cahaya yang merasakannya saat ia melangkah ke wilayahnya. Apakah ini karena jiwaku? Es berpikir. Dia benar dan salah di saat yang bersamaan. Benar sekali, itu semua karena jiwa surgawinya. Dia bisa lolos dari deteksi kabut zamrud selama ini dan bahkan mampu mencapai titik ini. Namun dia sepenuhnya salah tentang, sembarang kultivator jiwa bisa melakukan hal yang sama seperti dia. Karena jiwa Ki Es bukanlah jiwa Ki duniawi. Terakhir kali Es hanya ditipu karena dia tidak berpikir untuk menggunakan jiwa Ki dan kendalinya atas jiwa Ki-nya juga tidak memadai karena keterbatasan kultivasi bela dirinya saat itu. Sedangkan di hutan kabut tanah, kultivator jiwa manapun mungkin bisa lolos dari kabut lingkaran dalam, tetapi saat dia melangkah masuk ke dalam kabut lingkaran misterius itu, keuntungan mereka akan langsung habis pada saat itu juga. Jika dan yang saya maksud adalah sebuah, jika, yang sangat besar entah bagaimana berhasil melawan kelompok golem yang berpatroli dan kemudian pemimpin golem jiwa datang setelah mereka dan setelah melawan seluruh pasukan golem. Namun saat seseorang membunuh golem jiwa, tindakan ini akan langsung mengejutkan bola bumi dan kemudian mimpi buruk yang sebenarnya akan dimulai. Es hanya bisa melakukan ini karena ki jiwa surgawinya jauh lebih kuat dari yang dikiranya dan jika dia masih memiliki inti jiwa kuning, perjalanannya akan berakhir saat dia menyentuh uap zamrud gunung berapi itu. Adapun alasan mengapa ia bisa begitu dekat dengan bola bumi, itu semua karena bola-bola unsur itu tidak memiliki kekuatan nyata atau indera apapun. Mereka mungkin membangkitkan kesadaran dan bertahan selama ribuan tahun, tetapi bola unsur tidak akan pernah bisa memberi daya pada dirinya sendiri. Sederhananya, saat seseorang dapat mengatasi semua rintangan unik yang diciptakan oleh bola unsur,
bola itu sendiri tidak berbahaya seperti anak kecil. Ini adalah aturan surga, segala sesuatu memiliki kelebihan dan kekurangan dan tidak ada yang sempurna. Sekalipun engkau adalah kesayangan alam seperti elemental orb, di mata surga yang tidak memihak, engkau hanyalah seperti setitik debu. Penghalang transparan itu. Sekarang es sudah tenang, dia tidak langsung mengambil tindakan apapun, takut, dia mungkin akan menyesalinya setelah sampai sejauh ini. Es mengamati altar kristal hijau itu dengan saksama, terutama lapisan kristal segi 8 transparan yang menutupinya seperti semacam penghalang formasi. Dia tahu bahwa lapisan itu adalah pertahanan terakhir yang harus dia lalui untuk mendapatkan bola bumi itu. Sekalipun benang jiwaku mampu melewati penghalang kristal itu, saat aku mengambil bola unsur itu, penjaga itu langsung terbangun, dan pasukan golem itu mungkin, bukan pasukan itu yang akan mengamuk. Ekspresi es menjadi kaku saat dia memikirkan akibat mencuri bola bumi sementara ada pasukan golem kuat yang berdiri beberapa mil jauhnya darinya dan masih ada penjaga bola bumi yang belum terbangun. Kehidupan penjaga bola itu berkaitan erat dengan bola unsur, dan dia tidak akan tinggal diam saat ada yang mengambilnya. Tidak peduli apa yang dilakukan es, bahkan jika dia menggunakan manik tak terlihat terakhir dia hanya dapat melarikan diri selama 1 menit dan saat efek tak terlihatnya berakhir, nyawanya juga akan hilang. Hanya memikirkan penjaga bola ajaib yang berjuang demi hidupnya dan ratusan pemimpin golem, terutama para pemimpin golem jiwa yang menerkamnya bagaikan serigala lapar, membuat es merinding. Untuk mencapai permukaan gunung berapi saja mungkin akan memakan waktu 15 menit dengan kecepatan penuh dan waktu sebanyak ini sudah cukup bagi penjaga bola untuk berhadapan dengan es 100 kali lipat atau apapun yang akan muncul dari dasar gunung berapi. Dia tidak lupa tentang kemunculan tiba-tiba ribuan golem. Aku hanya bisa menggunakan cara itu sekarang. Senyum kecut muncul di wajah es ketika memikirkan caranya ini. Baiklah. Aku harus melakukan ini pada akhirnya, lebih baik melakukannya lebih cepat daripada nanti. Kilatan tegas terpancar di matanya saat dia membuat keputusan terakhirnya. Es menarik napas dalam-dalam sebelum suaranya yang tanpa ekspresi terkirim dalam benaknya. Sistem, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyerap bola bumi? Ya, dia akan memicu hukuman surgawi. Ini adalah satu-satunya cara yang dapat dipikirkannya untuk berhasil meninggalkan tempat ini dalam keadaan utuh. Dia ingin memanfaatkan hukuman surgawi untuk membunuh para golem dan penjaga bola, seperti terakhir kali. Satu-satunya perbedaannya adalah kali ini dia tidak berada di ambang kematian dan jiwanya pun tidak rusak. Tidak mungkin dia bisa pergi begitu saja dengan pasukan besar yang menghalangi jalannya, kan? Saat mengaktifkan hukuman surgawi, dia setidaknya memiliki kesempatan untuk bertarung, dan dia juga sudah siap kali ini, ya, mungkin. Setelah bola elemen tanah memasuki ruang pencuri, sistem membutuhkan 3 menit untuk menyelesaikan proses penyerapan. Terlalu lama, ekspresi es merosot karena 3 menit sudah cukup untuk mengacaukannya. Tapi tepat pada saat ini, suara main-main terdengar tepat setelah suara sistem yang tanpa emosi. Namun jika tuan rumah ingin menciptakan Laut Ki bela diri, alih-alih Sungai Ki bela diri, turbulensi surgawi dapat langsung diaktifkan. Namun, tuan rumah harus memenuhi beberapa persyaratan terlebih dahulu. Tanpa sepengetahuan es, kekosongan gelap itu sedikit bergetar selama sepersekian detik karena alasan yang tidak diketahui setelah dia mendengar istilah baru ini, Laut Ki bela diri. Bab 227. Namun jika tuan rumah ingin menciptakan Laut Ki bela diri, alih-alih Sungai Ki bela diri, turbulensi surgawi dapat langsung diaktifkan. Namun, tuan rumah harus memenuhi beberapa persyaratan terlebih dahulu. Apa itu Laut Ki bela diri dan Sungai Ki bela diri? Es tercengang karena dia belum pernah mendengar istilah ini. 1000 TP. Baiklah, es kesal. Poin pencuri, 2.288.400. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sungai Ki bela diri mengacu pada sungai yang terbentuk di alam Sungai Ki. Setiap orang memiliki ukuran sungai yang berbeda-beda, tergantung pada fondasi yang dibuat di alam pembentukan fondasi Ki. Sama seperti jenis fondasi batu tulis yang berbeda,
namanya rusak 5 batu tulis, retak 6 batu tulis, cacat 7 batu tulis, tidak lengkap 8 batu tulis, lengkap 9 batu tulis. Sungai bela diri juga memiliki nama klasifikasi yang berbeda, kecil dibentuk dengan 5 batu, sedang dibentuk dengan 6 batu, besar dibentuk dengan 7 batu, biasa dibentuk dengan 8 batu, luar biasa dibentuk dengan 9 batu. Namun, jalur inangnya benar-benar berbeda karena teknik pencuri surga. Batu fondasi inangnya adalah batu fondasi kegelapan, dan inangnya juga telah membuka bagian tersembunyi dari tubuh kristal surgawi di awal. Karena semua variabel ini, tuan rumah sekarang dapat memilih untuk membentuk laut ki bela diri. Artinya, jika tuan rumah berhasil menyeberangi turbulensi surgawi ini, alam berikutnya bukan lagi alam sungai surgawi, melainkan alam laut surgawi. Namun jika tuan rumah memilih untuk membentuk laut ki bela diri, maka bahaya turbulensi surgawi berikutnya juga akan meningkat pesat. Lebih jauh lagi, ini tidak akan berakhir dengan satu turbulensi surgawi yang lebih kuat, tetapi semua turbulensi yang akan datang akan menjadi sangat berbahaya juga. Namun manfaat dari pembentukan lautan ki bela diri juga sepadan dengan bahaya yang menyertainya. Mata es berbinar penuh ambiguitas, informasi baru yang diterimanya dari sistem benar-benar memperluas wawasannya. Ia tidak pernah menyangka semua ilmu yang dipelajarinya selama ini memiliki begitu banyak kekurangan dan celah. Seperti jenis-jenis batu fondasi yang baru dan berbeda, serta informasi baru tentang sungai ki bela diri, yang mungkin tidak seorang pun tahu bahkan di tanah tingkat tinggi. Tetapi yang benar-benar mengejutkan es tentu saja informasi tentang alam laut surgawi dan laut ki bela diri. Mengapa kamu tidak menceritakan hal ini kepadaku sebelumnya? Tanya es. Karena informasi ini tidak ada gunanya jika tuan rumah belum membuka manual tubuh kristal surgawi yang lengkap karena, tanpa itu, mustahil untuk menciptakan laut surgawi dan memasuki alam laut surgawi. Namun sekarang setelah tuan rumah menemukan bola elemen kedua, tuan rumah menjadi layak untuk mengakses informasi ini, yang sebelumnya terkunci. Cek, dasar kau dan syarat-syarat sialanmu. Es kesal karena ini terlalu tiba-tiba dan mengagetkan. Dia berdiri tepat di tengah-tengah gunung berapi yang dahsyat dan sistem tiba-tiba menjatuhkan bom besar, bagaimana mungkin dia tidak marah? Pilihan ini terlalu sulit untuk diambil es dalam waktu sesingkat ini karena seperti yang dikatakan sistem, sekali ia memutuskan untuk mengikuti jalur ini maka tidak ada jalan kembali, titik. Katakan padaku apa keuntungan membentuk laut ki? Tanya es, meskipun kesal, tidak peduli apapun. Dia tidak bisa mengabaikan prospek ini begitu saja. Dia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa ini semua terjadi karena keberuntungannya sebelumnya dan alam laut surgawi ini tidak akan hanya pamer. Sistem hanya dapat mengungkapkan 3 manfaat dari pembentukan laut ki bela diri. Pertama, tuan rumahnya akan menjadi 10 kali lebih kuat daripada kultivator, sungai ki bela diri luar biasa, manapun begitu ia memasuki alam laut surgawi. Kedua, tuan rumah akan membuka elemen khusus dan satu-satunya yang tidak mungkin dibuka tanpa laut ki bela diri. Ketiga, otoritas sistem tingkat 1. Es menarik napas tajam saat mendengar bagian terakhir, apakah kamu serius? Ya, dia tidak berani percaya mengenai manfaat ketiga karena dia selalu ingin tahu bagaimana dia dapat meningkatkan otoritas sistemnya yang saat ini berada pada level 0 tetapi tidak peduli berapa kali dia bertanya sistem tidak pernah mengungkapkannya. Namun sekarang tiba-tiba terungkap, dia tidak peduli dengan 2 keuntungan pertama dari pembentukan lautan ki bela diri, hanya keuntungan terakhir ini yang membuatnya berharga. Karena sistem secara keseluruhan jauh lebih berguna daripada apapun bagi es. Ini adalah kesempatan, aku selalu bisa menemukan lebih banyak harta karun pelindung cahaya untuk hukuman surgawi, tetapi otoritas sistem tidak akan datang setiap hari. Siapa tahu, jika aku menolaknya, kapan aku akan mendapat kesempatan lagi. Selain itu, peluang bertahan hidupku akan meningkat drastis dengan lautan ki bela diri, dan tidak mungkin aku bisa menangkisnya selama 3 menit setelah aku mengambil bola bumi. Aku benar-benar tidak punya pilihan. Es berpikir dengan getir sambil sedikit rasa gembira, sejujurnya, bahkan jika dia bisa lolos sekarang dengan bola bumi, dia akan tetap memilih untuk menciptakan lautan ki bela diri tanpa sedikit pun keraguan. Dia tahu jalannya penuh duri dan bahaya, tanpa kekuatan yang memadai dia akan binasa.
Dia tidak takut akan hukuman surgawi, dia takut menjadi takut dan menyerah pada jalan ini. Saat ini, bohong jika S mengatakan tidak menyukai jalan pencuri, tetapi dia selalu berpikir seberapa lama dia akan mampu menjalaninya. Akankah dia menjadi pengecut dan menyerah mencuri begitu dia menjadi cukup kuat dan hidup damai dengan Eva setelahnya? Pikiran-pikiran itu selalu ada dalam benaknya, tetapi ketika ia mengingat sistem misterius di dalam dirinya, semua angan-angan itu pun hancur berkeping-keping, sebab ia tahu hidupnya tidak akan pernah tenang dan biasa-biasa saja selama ia memiliki benda itu. Jadi, dia hanya bisa menjadi lebih kuat dengan setiap kesempatan yang didapatnya, sehingga dia bisa menjalani kehidupan sesuai pilihannya. Katakan padaku syarat-syarat pembentukan lautan ki bela diri. S bertanya dengan tegas tanpa sedikit pun keraguan. Dia siap untuk mengambil langkah ini tanpa rasa cemas lagi. Bagaimana dengan konsekuensi tindakannya? Dia akan melihatnya nanti. Sekaranglah waktunya untuk menghadapi turbulensi surgawi kedua. Bab 228. Katakan padaku kondisi pembentukan lautan ki bela diri. Syarat-syarat untuk menciptakan laut ki bela diri. Bola elemen. Altar bola elemental. Esensi bola elemental. Poin pencuri, 1 juta. Mata S menyipit ketika dia melihat persyaratan yang baru saja diungkapkan sistem. Aku bisa mengerti tentang elemental orb, tapi apa dua hal lainnya? Di mana aku bisa menemukannya? Tanya S tegas. Dia tidak menggerutu tentang 1 MTP, karena dia tahu sistem itu tidak memberikan hasil apapun secara cuma-cuma, tidak ada gunanya membakar darahnya untuk itu. Semuanya ada di depan tuan rumah. Bola bumi saat ini melayang di atas altar elemen tanah dan cairan zamrud yang mendidih adalah esensi bola bumi yang tercipta setelah ribuan tahun. Esensi orb juga merupakan alasan munculnya kabut zamrud, dan juga menciptakan semua golem unsur tersebut. Esensi orb ini akan menjadi katalisator dalam proses penciptaan laut ki bela diri yang akan datang. Host hanya perlu berdiri atau duduk di altar tanah setelah mencuri Earth Orb karena penghalang pelindung juga akan runtuh saat Earth Orb disingkirkan. Setelah itu, sistem hanya perlu konfirmasi dari host untuk memulai proses pembentukan laut. Tapi hati-hati saat tuan rumah memulai proses pembentukan laut, hukuman surgawi akan turun setelah 3 detik. Jadi, platform itu adalah altar elemen tanah dan cairan zamrud ini. S menatap cairan zamrud itu dengan khawatir. Cairan yang tampaknya tidak berbahaya ini adalah pencipta semua golem dan kabut zamrud itu. Ini sungguh mengejutkan. S segera menenangkan diri saat matanya beralih ke bola elemen itu lagi. Sistem baru saja mengonfirmasi bahwa ia dapat mencuri bola bumi itu. Ia hanya harus cukup cepat untuk mencapai altar itu dan memicu hukuman surgawi sebelum penjaga bola bumi itu bangkit. Kita selesaikan saja ini. S menarik napas dalam-dalam dan ekspresi serius muncul di wajahnya yang tenang. Benang jiwa berwarna jingga, sehalus rambut, keluar dari jarinya. Benang jiwa itu bergerak dengan cermat ke arah altar dan berhenti tepat saat jaraknya 1 cm dari penghalang kristal. S menguatkan dirinya sebelum matanya berubah tajam seperti elang dan mengendalikan benang jiwa dengan kecepatan maksimal. Benang jiwa itu langsung menembus penghalang kristal tanpa halangan apapun dan tanpa henti, langsung menyentuh bola bumi. Bola bumi memiliki kesadaran setelah ada selama ribuan tahun, dan jauh lebih cerdas daripada bola cahaya, yang memiliki kecerdasan dibandingkan dengan anak berusia 7 tahun. Akan tetapi, bahkan kesadaran bola bumi tidak pernah membayangkan bahwa seseorang akan cukup terampil untuk datang begitu dekat dengannya, bahkan tanpa menyadarinya. Jika ia merasakan perubahan sekecil apapun pada uap zamrud yang keluar dari cairan zamrud, ia akan membangunkan penjaganya saat itu juga. Namun sayang, semuanya sudah terlambat karena sebelum ia sempat memahami apa yang terjadi, sesuatu tiba-tiba memindahkannya ke tempat gelap yang tidak diketahui. Ia tidak dapat lagi beresonansi dengan alam di tempat gelap yang tidak diketahui ini dan bahkan tidak dapat mencapai pelindungnya, dan esensi elemen juga tidak dapat ditemukan dimanapun. Ia benar-benar bingung sekaligus mengerikan ketika terus berusaha menggunakan segala yang dimilikinya agar ia dapat menghubungi penjaganya untuk meminta bantuan atau setidaknya mencari makna dari kegelapan ini. Sayang sekali, semuanya tampak tidak berguna, dan bagaimana mungkin tidak.
Tempat ini tidak lain adalah ruang pencuri sistem. Di dasar gunung berapi, es tidak sempat merayakannya, karena saat bola bumi itu dikeluarkan dari altar tanah, penghalang kristal pun ikut runtuh. Di permukaan Danau Zamrud yang tenang, riak mulai terbentuk dan seluruh gunung berapi itu mulai bergetar. Dia tahu penjaga bola ajaib itu akan terbangun kapan saja, jadi dia tidak membuang waktu lagi dan melompat ke arah altar tanah, yang juga bergetar. Es segera berteriak dengan urgensi dan histeris, mulai prosesnya, cepat. Sistem telah mendeteksi bola elemen tanah di ruang pencuri tuan rumah. Semua persyaratan telah terpenuhi. 1 juta TP telah berhasil dipotong. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Poin pencuri, 2.288.400. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Proses penyerapan bola elemen alam bumi telah dimulai. Hukuman guntur surgawi kedua bagi tubuh dan jiwa kedua akan dimulai dalam 3 detik. Peringatan, hukuman petir surgawi akan turun selama proses penyerapan. Jika tuan rumah pingsan atau kehilangan kesadarannya selama proses tersebut, hukuman akan segera berhenti. Akibat serangan balik, tuan rumah akan mati. Akhirnya dimulai. Es tidak sempat merenungkan apa yang baru saja didengarnya karena gempa bumi menjadi semakin dahsyat setiap detiknya. Dia bisa merasakan sesuatu yang besar datang dari dasar gunung berapi ini dan apapun itu sungguh luar biasa. Ini belum berakhir, dia bisa mendengar pergerakan besar dari luar bahkan setelah berdiri jauh di dalam gunung berapi ini, pasukan golem juga datang dengan kecepatan penuh. Namun, tiba-tiba Es merasakan tekanan lain dan bukan tekanan biasa, melainkan tekanan luar biasa yang pernah dirasakannya sebelumnya. Tatapan mata Es berubah dingin saat dia menatap tajam ke arah mulut gunung berapi itu, seolah dia bisa menembus segalanya dan menatap langsung ke langit. Jadi akhirnya akan dimulai, dan kali ini aku siap untukmu. Mari kita lihat siapa yang menang kali ini. Es menyeringai ke langit dengan mata penuh ejekan. Es tahu statusnya sebagai musuh abadi surga, karena jalan yang ditempuh pencuri surga, dan surga tidak akan berhenti sampai membunuhnya. Jadi, dia sudah lama memutuskan untuk tidak pernah menunjukkan kelemahan apapun dan berjuang untuk hidupnya dengan segala yang dimilikinya. Pada saat ini, suara dingin sistem terdengar di benaknya. Hukuman guntur surgawi kedua terhadap tubuh dan jiwa, guntur keputusasaan perak, akan turun dalam 2 detik. Sistem menyarankan untuk mencari tempat terpencil, atau hukuman guntur surgawi akan memusnahkan semua makhluk hidup dalam radius 1 km di sekitar tuan rumah. Bab 229. Di suatu tempat di lingkaran misterius hutan kabut tanah. Suara pertempuran yang memekakkan telinga menggema di area berkabut. Tanah dipenuhi luka, cairan zamrud kental, dan kawah kecil. 3 monster besar terbuat dari cairan zamrud dan 3 siluet, memegang senjata yang berbeda, mencoba yang terbaik hanya untuk bertahan melawan serangan mematikan monster itu. Berapa banyak monster ini, sialan. Suara Lan yang frustrasi dengan sedikit rasa lelah dan takut terdengar saat dia menghindari paku zamrud yang besar dan tajam dengan kuali tanda emas. Berhentilah mengeluh dan hancurkan mayat sialan itu. Geram Black Reaper dengan nada yang sama kesalnya. Ia memegang belati hitam dan menghindari pukulan golem itu seperti kucing lincah dengan kecepatan tinggi. Ini bahkan lebih tangguh daripada yang terakhir. Rich menusukkan tombak perak panjang di tangannya dan proyeksi ujung tombak yang terbuat dari kilogam melesat ke arah kaki golem boneka yang menutupi kuburan. Namun sayang, kilogam baru saja membuat luka sedalam 1 meter sebelum cairan zamrud mengisi celah itu lagi. Ketiganya melarikan diri ke arah yang sama ketika golem boneka pertama muncul hari itu, tanpa berhenti sampai mereka benar-benar tersesat. Mereka mencoba kembali setelah menyadari bahayanya telah teratasi, tetapi dalam kabut tebal ini, mereka sama sekali tidak tahu ke arah mana mereka harus pergi. Mereka akhirnya mengembara seperti jiwa yang hilang, dan kini sudah minggu kelima mereka mencari yang lain. Namun, yang membuat mereka sedih, mereka menemukan lebih banyak kuburan saat mereka tanpa sadar mengembara lebih dalam di lingkaran misterius itu. Saat mereka mendekati kuburan tersebut sejauh 50 meter, kuburan itu langsung terbuka dan membentuk golem boneka.
Monster kuburan ini tidak seperti yang mereka temui hari itu karena mereka tidak perlu menggali kuburan karena mereka seperti perangkap yang dapat dipicu jika Anda menginjaknya. Meskipun mereka akhirnya menemukan cara untuk membunuh satu, itu sangat melelahkan bahkan bagi seorang kultivator inti sungai Ki seperti mereka. Selain itu, mereka menggunakan sejumlah besar batu Ki tinggi untuk pemulihan, dan untuk menjaga agar penghalang Ki tetap aktif. Mereka tahu cepat atau lambat mereka akan kehabisan batu Ki tersebut, dan semuanya akan berakhir bagi mereka pada saat itu. Sekarang, yang mereka inginkan hanyalah menemukan jalan keluar dari tanah terkutuk ini dan tidak pernah menginjakan kaki di sini lagi. Pikiran tentang pewarisan jiwa dan menangkap pencuri sudah lama mereka lupakan. Namun setelah berminggu-minggu mencari, mereka tidak menemukan apapun, dan perlahan, tetapi pasti mereka mulai kehilangan akal karena teror dan kejengkelan. Yang lainnya juga tidak dalam kondisi yang lebih baik, karena mereka berada dalam dilema yang sama. Alvin sendirian hanya beberapa mil jauhnya dari trio Lan sementara Damien King dan wanita dari kelompok Nightmare Ghost, Margaret, berada dalam masalah yang lebih besar daripada trio Lan dan melarikan diri dari kelompok pemimpin golem kecepatan untuk menyelamatkan diri. Adapun si tua hitam, Mark, dan para dayangnya, dikelilingi oleh sekelompok golem batu. Semua orang berjuang demi hidup mereka, dan mereka akhirnya mengerti mengapa tak seorang pun pernah kembali dari hutan ini hidup-hidup, kecuali orang gila yang beruntung itu. Mereka semua menyesalinya sambil mengutuk dan menyalahkan Es karena jika bukan karena dia, mereka tidak akan pernah menginjakan kaki di tempat mengerikan ini, sementara mereka tahu itu adalah kesalahan mereka karena terlalu serakah. Tapi sayang, tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini sekarang, bukan? Namun, pada saat ini, sesuatu terjadi yang membuat semua orang benar-benar tercengang. Para golem yang mereka lawan, dengan putus asa beberapa saat yang lalu, berbalik dan berlari cepat ke arah tertentu tanpa mempedulikan serangan yang datang ke arah mereka. Boneka golem yang tampaknya tidak bisa bergerak dari tempatnya juga bergerak. Kerangka di dalam kuburan secara misterius bergerak di tengah dada mereka dan semua orang akhirnya melihat cacing zamrud sepanjang 1 kaki dengan garis-garis putih, yang menyelimuti tengkorak kerangka itu. Cacing ini adalah boneka sungguhan yang selama ini mengendalikan boneka golem yang hampir tidak bisa dibunuh, meskipun ia sendiri sangat rapuh. Itu tidak akan pernah terlihat kalau itu adalah keadaan yang normal, tapi sepertinya ada sesuatu yang terjadi yang membuat setiap golem yang ada menjadi gila karena mereka semua menyerang langsung ke arah kedalaman lingkaran misterius itu tanpa mempedulikan nyawa mereka atau dibiarkan terbuka lebar untuk diserang. Perkembangan yang tiba-tiba ini benar-benar membingungkan kesembilan manusia itu. Namun, itu tidak berlangsung lama karena beberapa detik kemudian kabut zamrud yang keruh itu bergerak. Ya, ia bergerak. Itu sangat kentara karena hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya karena tidak ada jejak angin di tempatnya, bahkan sekarang. Kabut zamrud yang keruh itu bergerak ke arah yang sama dengan tempat para golem itu berlari dengan aneh beberapa saat yang lalu. Seolah-olah ada sesuatu seperti daya isap yang menarik kabut zamrud itu ke arahnya. Semua orang menganggap ini sangat aneh, dan mereka semua tahu sesuatu sedang terjadi ke arah itu. Manusia dilahirkan dengan rasa ingin tahu dan ketika mereka semua melihat fenomena aneh yang belum pernah terjadi sebelumnya, mereka hanya ragu sejenak sebelum semua orang mengikuti kabut untuk memeriksa apakah ada semacam harta karun yang lahir. Beberapa di antara mereka ingin mengambil kesempatan ini dan meninggalkan tempat ini, lagi pula, yang harus mereka lakukan hanyalah berlari ke arah yang berlawanan, dan mereka akan meninggalkan lingkaran misterius yang terus mengecil karena suatu alasan misterius. Namun, tak seorang pun dari mereka pergi karena pikiran tentang warisan jiwa dan teman-teman mereka yang hilang muncul dalam benak mereka. Mereka semua mengira seseorang telah mendapatkan warisan yang membuat semua monster dan kabut mematikan ini menjadi liar. Pikiran ini saja sudah cukup untuk membangkitkan keserakahan mereka lagi dan menahan keinginan untuk meninggalkan hutan ini dan mengikuti kabut. Mereka ingin melihat apakah mereka bisa memancing di perairan yang bermasalah. Jika mereka merasa terlalu berbahaya, mereka akan melarikan diri, asalkan mereka menjaga jarak. Namun, satu pikiran yang umum dalam benak setiap orang, hanya ada satu orang yang memiliki peluang terbesar untuk mencapai warisan jiwa di antara mereka semua,
dan itu adalah pencuri yang menyeret mereka semua ke sini, pencuri langit. Bab 230. Hukuman guntur surgawi kedua terhadap tubuh dan jiwa, guntur keputusasaan perak, akan turun dalam 2 detik. Sistem menyarankan untuk mencari tempat terpencil, atau hukuman guntur surgawi akan memusnahkan semua makhluk hidup dalam radius 1 km di sekitar tuan rumah. Nonaktifkan topeng penipuan 100 wajah, perintah S tanpa ekspresi. Sistem segera bertindak, dan wajah Rian berubah menjadi topeng tanpa wajah. S menaruh topeng itu di dalam ruang pencuri dan begitu pula dengan HUD milik Thief Trainee miliknya karena ia tidak ingin harta karunnya dihancurkan oleh hukuman surgawi. Meskipun ia ragu, harta karun itu mungkin mustahil dihancurkan karena berasal dari sistem, ia tetap tidak ingin mengambil risiko. Setelah sekian lama, wajah tampan S yang sebenarnya muncul saat ia memasukkan tudung calon pencuri ke dalam ruang pencuri. Rambut hitam panjangnya berkibar saat gunung berapi itu bergetar. Matanya yang biru tua seperti malam berbintang terbebas dari emosi apapun saat ia menatap langit dengan dingin. Ia tak lagi menatap golem-golem yang berdatangan dan penjaga bola ajaib yang mengamuk itu karena ia tahu sekarang bahwa hukuman surgawi akan segera dimulai. Siapapun dan apapun yang berada di antara dirinya dan surga akan langsung musnah. Tiba-tiba, S menyadari adanya energi misterius yang mulai memasuki ruang gelapnya. Jadi, ini adalah elemen esensial tanah. Dia dengan mudah menebak bahwa sistem tersebut telah memulai proses penyerapan setelah pengalaman terakhirnya. Namun, sesuatu yang aneh dan baru terjadi pada saat berikutnya setelahnya. Sejumlah besar energi asing mulai menembus tubuhnya dari altar tanah tempatnya berdiri dengan kecepatan yang mencengangkan. Perkembangan baru ini membuat S tercengang saat dia menatap altar tanah dengan bingung dan berpikir, jadi, altar ini dibutuhkan untuk alasan ini. Aku menyerap ki aneh yang sangat tersembunyi yang terpancar dari cairan zamrud dan kabut zamrud ini. Energi asing langsung ditarik ke dalam kekosongan gelap, dan menyerap energi ini tanpa tanda-tanda berhenti seperti jurang tanpa dasar. Brur, S segera tersadar dari pingsannya saat suara jeritan memekakkan telinga terdengar dari dalam gunung berapi itu. Pupil matanya mengecil saat ia melihat tangan setinggi 10 meter muncul dari cairan zamrud, dan tanpa henti, tangan itu akan menghancurkan S seperti serangga. Akan tetapi, S tidak melakukan tindakan apapun karena dia sama sekali tidak merasakan bahaya sedikit pun saat ini dan tetap diam sambil menatap dingin tangan besar yang datang. Tepat saat tangan itu tinggal beberapa inci lagi untuk menghancurkan S, tekanan samar dan agung itu langsung meningkat, dan tangan yang terbuat dari cairan zamrud itu pecah menjadi tetesan-tetesan kecil air hujan. Bibir S melengkung membentuk senyum mengejek saat melihat ini dan bergumam, tidak ada gunanya sekarang. Serangan apapun tidak berhasil diyakinkan dan tidak menyadari apa yang baru saja terjadi. Cairan zamrud mulai naik lagi, tetapi kali ini berbentuk seperti manusia. Sosok hijau setinggi 3 meter muncul di hadapan S, persis seperti manusia ramping raksasa. Ia memiliki satu bola mata zamrud besar yang menutupi separuh wajahnya, dan dengan hidung seperti pisau, dan 2 gigi taring besar keluar dari mulutnya, ia tampak sangat mengerikan tanpa telinga. Inilah Earth Orb Guardian. Sang penjaga tidak hanya terus melayang di tempatnya dan berlari ke arah S, sehingga ia dapat mengambil bola bumi itu. Ia telah kehilangan koneksi dengannya, dan beberapa saat yang lalu perasaan aneh yang terkuras membebaninya. Sang penjaga tahu pencuri ini melakukan sesuatu pada bola unsur yang akan berakhir dengan kematiannya. Dan ini bukan akhir, pencuri tercela ini entah bagaimana menyerap esensi bola bumi yang telah diakomodasi yang menciptakan seluruh kabut zamrud dan golem. Tanpa esensi bumi ini, produksi golem dan kabut akan terhenti secara permanen. Jika penjaga tahu S tidak hanya menyerap esensi bumi di sini tetapi dari seluruh hutan kabut bumi, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Karena altar tanah itu seperti medium yang dapat dengan mudah mengendalikan esensi bumi yang ada di dalam gunung berapi ini. Namun, batasan ini hanya berlaku untuk bola bumi, bukan pada sistem. Sistem itu menggunakan altar tanah yang sama dengan standar yang jauh lebih tinggi daripada bola tanah. Ia mengambil saripati tanah dari seluruh hutan kabut tanah dan menyerapnya ke dalam tubuh S, atau lebih tepatnya ke dalam kekosongan gelap. Penciptaan laut ki bela diri tidak dapat dicapai hanya dengan ki surgawi.
Esensi unsur adalah suatu keharusan. Ini berarti jika esensi ini tidak tersedia saat ini, S harus mencari bola elemen lain jika dia ingin membentuk laut Qi. Mengenai altar elemen, setiap bola elemen memilikinya karena tanpanya bola elemen tidak dapat lahir. Altar elemen akan selalu terbentuk sebelum bola elemen. Namun, lain ceritanya jika orang lain telah mengambil bola unsur tersebut dan meninggalkan altar unsur tersebut. S masih tidak bergerak atau lebih tepatnya dia tidak bisa bergerak lagi, sebagian karena tekanan yang sangat kuat, sementara proses penyerapan sistem juga ikut berperan. Namun ia tidak merasa khawatir karena sang penjaga bola itu juga tengah kesulitan untuk bergerak dan pergerakannya pun sangat lambat hingga terhenti total saat berada pada jarak 10 meter dari S. Sudah kubilang ini tidak ada artinya sekarang. S mencibir sambil menatap penjaga bola itu, yang memancarkan aura pembunuh yang pekat. S merasa kultivasi penjaga bola ini terlalu menakutkan, puncak alam inti Sungai Qi. Satu-satunya kelegaannya adalah itu bukanlah jalur jiwa seperti penjaga bola cahaya, atau itu bukan di alam jiwa Qi karena dia akan berada dalam masalah besar saat itu. Sang penjaga menatap pencuri itu dengan dingin menggunakan bola matanya yang besar. Ia tidak tahu dari mana datangnya tekanan yang mengerikan ini, ia merasa terancam karenanya. Namun, ia tidak peduli karena ia menggunakan seluruh kekuatannya untuk terus maju karena ia merasa hidupnya perlahan-lahan menghilang. Sang penjaga akan melakukan apa saja untuk mengambil kembali bola unsur itu meskipun bola itu merasakan bahaya dalam hidupnya karena ia tahu bola itu akan mati bagaimanapun caranya. S sama sekali mengabaikan penjaga bola itu sambil gemetar saat mencoba bergerak, dan dia melihat ke atas. Atap kubah tepat di sekitar gunung berapi mulai retak seperti kulit telur. Setelah itu, seluruh atap terkoyak bagaikan kertas tipis dan ini bukanlah akhir. Kubah yang luas itu hancur seluruhnya saat sebuah kekuatan besar yang mengerikan turun dalam radius 9 mil. Bahkan kabut zamrud yang perlahan menyusut menekan kelompok itu karena tekanan yang luar biasa ini. Akhirnya, langit pun bisa terlihat saat ini. Akan tetapi, langit tidak berwarna keemasan saat itu karena awan badai hitam pekat berkumpul dan menutupi seluruh lingkaran misterius itu. 9 orang menyaksikan kejadian ini dan juga menjadi korban tekanan yang dahsyat ini. Mereka semua terkunci di tempat mereka seperti patung. Mata mereka dipenuhi dengan kengerian dan kebingungan yang mendalam. Mereka belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya, dan mereka juga belum pernah mendengar legenda tentang hal ini. Apa yang terjadi? Aku tidak bisa bergerak. Suara Rina yang terbata-bata dipenuhi ketakutan yang mendalam terdengar. Ceritakan padaku. Mark mendengus muram sambil menatap langit yang gelap gulita dengan gentar. Ia juga terpaku di tempatnya, apapun yang ia lakukan, kakinya menolak untuk bergerak. Bukankah itu terlihat seperti gunung berapi? Ya Tuhan, itu. Leana tiba-tiba berteriak panik sementara suaranya tercekat di tenggorokannya seolah-olah dia melihat sesuatu yang menakutkan. Si tua hitam, Mark, dan Lean mengalihkan pandangan mereka ke arah itu dan pupil mereka juga mengecil, mereka melihat gunung berapi yang menjulang tinggi. Namun, yang membuat bulu kuduk mereka merinding bukanlah gunung berapi itu, melainkan pasukan golem yang mengerumuni seluruh gunung berapi itu, seperti semut. Namun mereka juga tampak terpaku di tempat. Akan tetapi, ribuan golem itu sudah cukup untuk membuat siapapun yang melihatnya ketakutan. Butiran keringat membasahi dahi Mark saat dia berkata dengan kasar, itu, pasukan. Bawa kami pergi dari sini sekarang juga, aku tidak peduli metode apa yang kau gunakan, aku ingin keluar dari sini. Kau akan diberi hadiah apapun yang kau inginkan, bawa saja aku keluar dari tempat terkutuk ini. Wajah Mark berubah saat dia memerintahkan lelaki tua hitam sambil menatap pasukan golem dengan kaget. Wajah Pak Tua Hitam juga pucat pasi saat dia menjawab dengan suara serak, aku takut bahkan dengan kultivasiku di tingkat perunggu tingkat kedua, aku juga, tidak berdaya. Cecererer. Tepat saat semua orang berusaha meninggalkan tempat yang mengerikan ini, gemuruh guntur yang dahsyat terdengar dari atas. Semua orang melihat ke atas dengan wajah pucat dan tercengang dengan apa yang mereka lihat. Awan hitam pekat itu mengembun menjadi pusaran raksasa yang terus meluas dengan cepat, tepat di atas gunung berapi yang menjulang tinggi,
sementara kilat keperakan menyambar seluruh pusaran yang mengembun itu. Ledakan. Tiba-tiba, sebuah sambaran petir tebal berwarna perak turun dari pusaran yang merendahkan pada saat ini dan tujuannya tidak lain adalah gunung berapi yang menjulang tinggi.